Loh kenapa mas aku harus ikut mas? Kamu nggak usah banyak nanya, pokoknya besok kamu harus ikut aku ke rumahnya Pak Robi. Besok kamu di sana harus melayani Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, membahas sebuah kisah, kita absen-absen dulu nih kalian semua yang nonton dari daerah mana aja. Nah, kami ucapkan terima kasih yang udah komen-komen, yang udah ngirimin cerita, yang masih dipercayakan membawa cerita-cerita kalian. Kami selalu mendoakan untuk kalian semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini subscriber kita tuh ngirimin kisah ceritanya yang berjudul Aku Dipaksa Melayani Majikan Suamiku Karena Suamiku Takut Masuk Penjara. Gimana nih? Ada seorang istri dipaksa melayani seorang majikan dari suaminya karena suaminya takut masuk penjara. Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Cerita ini tuh mengisahkan seorang pria yang bekerja menjadi supir pribadi. Dia bekerja menjadi supir pribadi di tempatnya ya keluarga kaya raya, pasangan suami istri yang kaya raya. Sebut saja pria ini tuh bernama Iwan. Nah, si Iwan itu bekerja di sebuah rumah mewah, ataupun bosnya ini, majikannya ini pasangan suami istri yang kaya raya. Sebut saja bosnya ini, majikannya si Iwan itu bernama Robi dan istrinya bernama Ayu. Mereka itu udah menikah cukup lama. Tapi walaupun mereka udah nikah cukup lama, tapi mereka tuh saling sibuk sendiri-sendiri. Si Robi itu sibuk kerja, sibuk meeting, sibuk ngurusi perusahaannya. Sedangkan Ayu ya di rumah, terus nongkrong sama teman-teman, jalan-jalan, shopping, arisan, dan sebagainya. Mereka tuh ya jarang sekali berkomunikasi, apalagi tegur sapa antara si Robi sama si Ayu ini, suami istri. Nah, sedangkan si Iwan itu punya istri, namanya Siti. Siti itu adalah orang kampung yang dia tuh pekerjaannya sebagai rutinitas itu dia tuh guru ngaji. Istrinya si Iwan tuh ya sebagai istri yang solehah lah, seperti itu. Nah, karena pekerjaannya Iwan adalah seorang sopir, ya kadang-kadang dia tuh ngantar bosnya, ngantar si Pak Robi itu kerja, meeting di luar kota, ataupun ke kantornya. Tapi kadang-kadang si Iwan juga kadang ngantar istrinya, Ibu Ayu ini. Nah, Ibu Ayu kadang minta diantar ke shopping, jalan-jalan, arisan, dan sebagainya. Kadang diantar sama si Iwan. Nah, pada suatu pagi, si Iwan itu mau berangkat kerja seperti biasa. Nah, seperti biasa pula, istrinya si Siti menyiapkan sarapan untuk si Iwan. Mas, ini sarapan dulu sebelum berangkat, kata si Siti itu, menawari suaminya untuk sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Iya bawel, aku sarapan, kata si Iwan. Iwan sama istrinya si Siti ini memang keras. Dia suka emosian dengan si istrinya ini. Kadang Iwan tuh suka iri dengan nasib orang-orang. Kenapa dirinya menjadi supir dan hidup dengan sederhana. Itu yang dipikirkan oleh si Iwan. Pagi itu Iwan sarapan, makan makanannya udah disiapin sama istrinya itu. Nah, saat makan si Iwan tuh komen penampilannya si Siti. Siti itu pakai pakaian yang tertutup, yang syar'i gitulah. Nah, Iwan tuh komen, kenapa sih kamu pakai pakaian yang kayak gini tertutup semua? Kamu kan cantik, kamu tuh bagus badannya, kenapa kamu pakai pakaian yang kombrang-kombrang kayak gini? Kata si Iwan, ya nggak apa-apa mas, aku suka pakai pakaian yang kayak gini. Lagian aku nggak mau memperlihatkan lekuk tubuh dan auratku di hadapan orang lain kecuali mahramku sendiri, kata si Siti. Ya Siti kan emang orangnya itu ya beragamanya itu kuat, imannya itu bagus. Jadi ya dia tuh nutup aurat, nutup badannya dari pandangan orang-orang selain suaminya sendiri. Ya aku nggak suka kamu pakaian kayak gini, aku tuh malu. Kelihatan kayak orang tua dan kayak orang dulu banget, jadul. Kasih Iwan tuh komen bahwasanya tuh istrinya tuh mending pakai pakaian yang biasa-biasa aja. Kalau bisa yang terbuka, yang kelihatan cantik, kelihatan lekuk tubuhnya. Emang Iwan tuh sukanya yang kayak gitu. Tapi ya si Siti itu mempertahankan keimanannya, mempertahankan penampilannya, bahwasanya dia lebih nyaman pakaian kayak gini daripada pakai pakaian terbuka. Iwan pun marah. Dia pergi dari rumah berangkat kerja sambil ya marah-marah sendiri karena nggak suka dan nggak puas dengan apa jawaban si istrinya Siti itu. Iwan berangkat kerja. Nah, saat Iwan berangkat kerja, masuk ke rumahnya Pak Robi, majikannya. Dia tuh nggak sengaja lihat istrinya Pak Robi, Bu Ayu, sedang sarapan roti bakar, roti panggang.
Bu Ayu menggunakan pakaian tidur, baju tidur yang kelihatan lekuk tubuhnya, yang sedikit agak terbuka. Iwan tuh melihat, kok ada wanita secantik ini gitu loh. Dia mengagumi sosok Bu Ayu. Udah cantik, kulitnya bagus, bersih, putih. Ditambah dia pakai pakaian yang seksi. Ya laki-laki mana yang nggak tergoda melihat sosok wanita seperti ini lagi santai, lagi sarapan. Iwan yang lewat pun tergoda. Tak henti-hentinya matanya melirik ke arah Bu Ayu itu. Dia tuh suka melihat wanita-wanita yang seperti ini. Apalagi si Iwan yang memang dasarnya pria-pria yang sedikit agak hidung belang. Nah tidak lama kemudian Pak Robi majikannya pun turun dari tangga. Dia udah siap mau berangkat kerja. Sayang, aku berangkat kerja dulu, kata si Robi. Ya si Ayu pun justru lagi asik makan. Seakan-akan tidak menggubris omongan suaminya itu si Robi. Iya, hati-hati, kata si Ayu. Pemandangan ini pun dilihat sama si Iwan. Robi pun langsung menyamperin si Iwan. Ayo Iwan, kita berangkat, kata si Pak Robi. Mendengar bahwasannya suaminya si Robi ini minta diantar kerja sama si Iwan, Ayu pun langsung berdiri. Sayang, hari ini Iwan aku mau suruh buat nganterin aku ketemu sama teman-teman, kata si Ayu. Loh kok tumben? Biasanya kamu juga pergi sendiri, kata si Robi. Ya hari ini aku pengen aja dianterin sopir. Emang kenapa nggak boleh? Kata si Ayu. Iya hari ini tuh aku ada meeting penting. Jadi aku minta dianterin sama si Iwan buat datang ke meeting itu karena tempatnya agak jauh dari kantor, kata si Robi. Mereka pun cekcok, rebutan si Iwan. Iwan pun bingung melihat majikannya tuh ribut sendiri, ngerebutin dirinya minta diantar sama siapa. Dan akhirnya karena Robi yang mempunyai urusan jauh lebih penting daripada si Ayu, Robi pun memenangkan si Iwan ini. Hingga akhirnya hari ini Iwan nganterin si Robi untuk pergi meeting, pergi kerja. Padahal dalam hatinya si Robi, kalau bisa sih aku lebih baik nganter Bu Ayu aja. Sekalian cuci mata, kata si Iwan dalam hati. Ya tapi apa boleh buat, Iwan akhirnya mengantarkan si Robi pergi kerja. Dia pergi meeting. Hingga akhirnya Robi sama Iwan tuh pulang larut malam. Udah pulang malam dia. Karena meetingnya juga penting, juga lama. Akhirnya Robi sama Iwan tuh pulangnya malam. Nah karena pulangnya itu larut malam, Robi dan Iwan tuh masuk rumah. Dan tak sengaja lagi Iwan tuh lihat istrinya Pak Robi menggunakan pakaian tidurnya itu yang sedikit agak terbuka. Lekuk tubuh dan bentuk tubuhnya Bu Ayu ini bisa dilihat, bisa dibayangkan oleh si Iwan yang melihatnya. Iwan terkesima, dia tuh takjub kok bisa ada wanita secantik ini. Tapi lagi dan lagi saat si Robi itu datang, Ayu tuh seakan-akan tidak menyambutnya. Seakan-akan tidak menyadari atau tidak menginginkan kehadirannya si Robi. Dan Robi pun demikian, dia tidak menegur istrinya itu yang sedang menonton TV di sofa. Dia jalan aja masuk ke atas. Jalan ke tangga terus masuk ke kamarnya. Keadaan itu pun dilihat oleh si Iwan. Dia tuh bingung kok kenapa ya? Kok bisa ada pria kaya, ganteng seperti Pak Robi dan istrinya cantik, putih, mulus, bagus badannya. Kok bisa mereka menikah tapi nggak tegur sapa, nggak mesra-mesra. Ini dilihat Iwan tuh sangat sayang banget. Apabila Iwan yang jadi Pak Robi udah pasti dia tuh memperlakukan Bu Ayu dengan begitu manjanya, begitu mesranya, begitu baiknya. Tapi kok bisa Pak Robi itu cuek banget sama istrinya dan istrinya pun cuek dengan sosok Pak Robi. Itu yang jadi pikirannya si Iwan. Hingga akhirnya Iwan pun pulang. Dia pulang ke rumah. Nah sesampainya Iwan di rumah, dia tuh langsung disambut sama istrinya itu. Si Siti itu pun langsung mencium tangannya si Iwan suaminya. Kok pulang larut malam mas, mau aku bikinin kopi atau enggak? Kata si Siti mencoba untuk menawarkan secangkir kopi kepada suaminya itu. Tapi si Iwan melihat sosok istrinya menggunakan pakaian-pakaian yang tadi pagi ia komen, ia pun langsung marah lagi. Aku tuh udah ngomong sama kamu, kenapa kamu masih pakai pakaian yang kayak gini terus? Udahlah pakai pakaian biasa aja yang seksi, yang bagus. Nggak usah pakai yang kombrang-kombrang kayak gini, yang kegedean, yang kedodoran. Dilihat tuh nggak enak banget, tau nggak? Kata si Iwan. Astagfirullahaladzim mas, tapi kan ini pakaian syar'i mas. Pakaian yang bagus buat menutupi lekuk tubuhku, biar terjaga dari pandangan-pandangan orang lain mas. Kata si Siti. Alah, aku tuh nggak suka ya kamu pakai pakaian yang kayak gini. Aku nggak mau tahu, pokoknya besok kamu harus ganti pakai pakaian yang bagus, yang cantik, yang seksi. Aku nggak mau tahu.
Aku nggak mau lihat kamu pakai pakaian yang kayak gini lagi, kata si Iwan sambil marah. Dia langsung masuk ke kamar. Siti pun bingung harus berbuat apa. Yang jelas Siti nggak mungkin memenuhi permintaan suaminya itu, karena permintaan suaminya itu ya tidak bisa ia lakukan. Dia tidak bisa memakai pakaian yang seksi, yang terbuka, yang kelihatan lekuk tubuhnya seperti permintaan suaminya itu. Hingga akhirnya keesokan harinya pun Iwan berangkat kerja seperti biasa. Saat Iwan berangkat kerja dengan mukanya yang murung, yang masam karena tadi pagi udah berantem sama istrinya lagi sebelum sarapan, dia masuk ke rumahnya sih bosnya itu, majikannya itu si Robi, masuk ke sana. Sampainya di sana ada pria tua, ya laki-laki yang sudah cukup umur lah, umurnya di atasnya si Iwan. Sampainya di sana tuh dia bingung. Dia berkenalan, menanyai siapa pria ini, dan ternyata namanya Pak Slamet. Pak Slamet adalah supir baru di sana. Jadi supirnya Pak Robi dan Bu Ayu sekarang tuh ada dua, Iwan dan Pak Slamet. Robi berpikir, wah ini pasti supirnya Bu Ayu ini. Pasti Pak Slamet ini yang bakal nganterin Bu Ayu kemana-mana. Jadi sekarang aku nggak bisa lihat lagi kecantikan Bu Ayu, nggak bisa ngelihat lagi bentuk tubuhnya Bu Ayu, nggak bisa lagi menikmati hari-hari bersama Bu Ayu. Kata si Iwan dalam hati. Ya dia sedikit agak nyesal, padahal dia pengen jadi supirnya Bu Ayu, tapi kenapa harus Pak Slamet ini? Hingga akhirnya si Robi pun turun dari tangga seperti biasa, mau berangkat kerja. Dia mengajak Iwan untuk jadi supirnya. Tapi sebelum Iwan pergi sama si Robi pergi, Ayu langsung buru-buru turun menggunakan pakaian tidurnya itu. Sayang hari ini Iwan ikut aku dan kamu sama Pak Slamet aja, kata si Ayu. Loh, emangnya kenapa? Iwan kan udah biasa sama aku, kata si Robi. Ya pokoknya aku nggak mau sama Pak Slamet, aku mending sama Iwan aja, kata si Ayu. Kekeh dia. Dia kekeh mau diantar sama si Iwan, nggak mau sama si Pak Slamet yang tua ini. Nah Robi pun bingung, dia tuh melihat si Pak Slamet tuh kasihan, nggak ada yang mau milih dan nggak ada yang mau diantar sama Pak Slamet. Pria tua ya kasihan aja melihatnya. Hingga akhirnya Robi pun mengalah, ya udah nggak apa-apa, aku diantar sama Pak Slamet aja. Robi pun berangkat kerja sama Pak Slamet. Iwan merasa bahagia. Wah ternyata hari ini dan seterusnya aku yang nganterin Bu Ayu kemana-mana, pergi kemana-mana sama Bu Ayu. Wanita cantik yang memang dari dulu dia emang suka banget. Dia tuh memang suka dengan Bu Ayu, udah cantik, putih, mulus, pakaiannya tuh seksi-seksi terus. Ya Iwan ya siapa yang gak tergoda gitu kan. Hingga akhirnya kira-kira jam 9 pagi, Iwan tuh diajak pergi sama si Ayu, minta diantar sama si Iwan Bu Ayu itu. Minta diantar untuk datang ke arisan bersama teman-temannya. Diantarlah dia. Sampainya di tempat arisan itu, di sebuah restoran yang udah di booking tempatnya sama teman-temannya Bu Ayu. Iwan pun masuk sama si Bu Ayu itu. Sampainya di sana, teman-temannya Bu Ayu itu udah pada kumpul semua, udah pada ngumpul, udah pada ngerumpi, udah pada ngobrol-ngobrol. Datanglah Bu Ayu. Sampainya di sana, dia cipika-cipiki, cium sana, cium sini. Nah, salah satu ibu-ibu melihat ada kedatangan Iwan. Loh, siapa itu Bu Ayu? Kata temennya Bu Ayu ini, ibu-ibu yang melihat memandang si Iwan. Oh, kenalin, ini supir aku, Iwan namanya, kata Bu Ayu. Iwan pun senyum memandang ibu-ibu yang berada di sana. Wah, ganteng banget ya Bu Ayu, supir Bu Ayu sekarang. Udah ganteng, gagah, tampan, masih muda lagi. Pantesan Bu Ayu itu ya betah dianterin terus sama sosok supirnya ini, Pak Iwan, kata ibu-ibu itu. Ah, ibu-ibu biasa aja. Iwan, kamu silahkan duduk sama supir-supir yang lain di sana. Nah, tidak jauh dari tempat itu ternyata ada supir-supirnya ya, ibu-ibu ini yang lagi pada ngumpul-ngumpul juga pada ngopi-ngopi di sana kumpul. Tidak jauh dari tempat ngerumpi-ngerumpinya ibu-ibu itu. Iwan pun ikut duduk dan nyimbrung. Di sana Iwan tuh merasa bahagia. Dia tuh habis dipuji sama ibu-ibu tadi, katanya tampan, gagah, ganteng. Berarti si Iwan tuh masih merasa gagah dan tampan di hadapan orang-orang itu. Iwan merasa terbunga-bunga. Nah, setelah acara arisan itu selesai, kira-kira ya sudah hampir menjelang malam, Iwan dan Bu Ayu itu pulang dia. Di jalan mereka saling ngobrol. Hingga akhirnya di tengah-tengah pembicaraan mereka, Iwan tuh ngomong karena dia tuh merasa penasaran. Maaf Bu, bukannya lancang, kalau boleh tahu Ibu sama Pak Robi lagi ada masalah ya Bu?
Soalnya saya lihat kok Pak Rofi sama Bu Ayu kok jarang berkomunikasi, jarang ngobrol, kata si Iwan. Nah, Ayu pun menjawab, ya begitulah Pak Iwan, aku dan suamiku memang ada jarak. Dia lebih sibuk kerja, lebih sibuk dengan dunia kerjanya itu dan tidak mau mengurusin saya. Saya pun nggak tahu, aku pun nggak tahu kenapa dia seperti itu. Dia malah sibuk, nggak pernah ngomong sama aku, nggak pernah ngobrol sama aku, nggak pernah memperhatikan aku. Ya aku sebagai pelampiasan, aku pergi dengan teman-teman, belanja, arisan, ya kadang main. Ya begitulah, aku pun bingung. Tapi jujur kadang aku tuh kangen, aku tuh rindu dengan sosok pria yang harusnya tuh ada di samping aku. Kata sih Ayu itu. Ya Iwan yang mendengarkan pun ya cuma bisa diam aja, mendengar problematika yang sedang dihadapi keluarganya Ayu dan Robi itu. Sampailah di rumahnya si Ayu dan Robi itu. Setelah kerja, si Iwan langsung pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, si Iwan tuh seperti biasa disambut sama istrinya. Tapi kali ini tuh ada yang beda. Suaminya tuh nggak lagi komen, nggak lagi marah-marah, nggak lagi kasar saat pulang kerja. Ya wajar aja karena si Iwan hari ini seharian bersama majikan cantiknya itu, Bu Ayu, yang wanita yang ia kagumi. Pulang ya dia dalam keadaan yang senang dengan bahagia. Jadi ya dia nggak akan ngomel-ngomel dengan istrinya. Tapi si situ pun bingung, kenapa ya suamiku sekarang pulang nggak marah-marah. Padahal biasanya suaminya itu marah-marah ketika ia melihat saat pulang kerja, melihat istrinya masih menggunakan pakaian-pakaian syar'inya itu. Tapi sekarang kok beda. Dan si Siti pun ya merasa senang aja sekarang suaminya udah nggak lagi marah-marah. Hari demi hari seperti itu. Si Iwan sama si Bu Ayu semakin akrab, semakin dekat. Pada suatu hari si Iwan setelah mengantar Bu Ayu itu pergi bertemu dengan teman-temannya. Saat pulang malam itu Bu Ayu ngomong, Iwan kita nggak usah langsung pulang ya. Kata si Bu Ayu, loh nggak langsung pulang terus mau kemana Bu? Kata si Iwan, anterin aku ke klub malam, aku ada janji sama teman-teman SMA aku di sana. Kata si Ayu. Iwan pun terkejut. Nggak biasanya Bu Ayu majikannya itu minta diantar ke sebuah klub malam. Tapi maaf Bu, nanti bagaimana kalau ditanya Pak Rofi? Kata si Iwan. Tenang aja, hari ini tuh suami aku tuh nggak pulang, dia ada meeting di luar kota selama 2 hari. Kata si Bu Ayu. Hingga akhirnya si Iwan pun terpaksa mengantarkan Bu Ayu ke sebuah klub malam. Iwan masuk sama si Bu Ayu itu. Di sana tuh Bu Ayu udah ditunggu sama teman-temannya yang lagi asik joget-joget di sana, di sebuah diskotik. Nah, si Iwan yang udah nggak biasa melihat pemandangan lampu yang berkilau kelap-kelip itu dia pusing. Dia ngomong sama Bu Ayu, maaf Bu, saya tunggu di luar aja ya, saya pusing lihat lampu-lampu berkelip-kelip di sini. Kata si Iwan, oh ya udah, nggak apa-apa kamu tunggu di luar aja, nanti kalau aku udah selesai nanti aku keluar. Kata si Bu Ayu. Akhirnya Iwan pun keluar, nungguin di luar, nungguin majikannya itu Bu Ayu. Dia tuh nggak betah lihat lampu kelap-kelip bikin pusing kepalanya katanya. Hingga akhirnya si Iwan tuh nunggu di parkiran sambil ngerokok. Sepatang, 2 batang, 3 batang, hingga akhirnya lama tuh. Kurang lebih 2-3 jaman dia menunggu di parkiran. Hingga akhirnya tidak lama kemudian saat Iwan lagi nunggu sambil ngerokok, tiba-tiba ada salah satu perempuan keluar dari klub malam itu. Dia manggil, Iwan mana Iwan? Kata wanita itu. Iwan tuh langsung berdiri. Ada apa ya Bu? Oh kamu Iwan supirnya Ayu? Kata wanita itu. Iya Bu, saya Iwan supirnya Bu Ayu. Emang ada apa ya? Kata si Iwan bingung. Iwan tuh bingung kenapa ada seorang wanita manggil-manggil namanya. Dan wanita itu tahu bahwasannya dia adalah supirnya Ayu. Itu Ayu mabuk berat di dalam. Sekarang kamu masuk, papa dia keluar, diantarkan pulang. Kata wanita itu. Lah Iwan yang dengar bahwasannya majikannya mabuk, Bu Ayu sedang mabuk, apalagi mabuk berat, dia pun langsung masuk. Iwan memapah Bu Ayu, majikannya masuk ke dalam mobil. Dia pun mengantar pulang. Di jalan, si Ayu itu, majikannya itu ngelantur kemana-mana ngomongannya. Dia ngomong yang aneh-aneh, diomongin semua. Iwan pun bingung. Nah, salah satu omongannya si Ayu itu, dia tuh ngeluh tentang suaminya. Ternyata si Ayu udah lama banget nggak pernah dibelai, nggak pernah lagi diperhatikan, nggak pernah lagi disentuh oleh suaminya. Ayu tuh marah-marah. Dia tuh bilang, kenapa suamiku nggak pernah nyentuh aku lagi? Kenapa suamiku nggak pernah lagi nyentuh tubuhku lagi, nggak kayak dulu? Kenapa? Apa yang kurang? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang seksi? Apa aku nggak bisa memuaskan hasratnya? Padahal kan aku juga wanita biasa.
Aku juga butuh pelukan pria. Bukannya aku juga butuh dimanja, dibelai, dan diperhatikan oleh seorang pria. Kenapa suamiku nggak mau? Dia tuh ngeluh kayak gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu sama si Iwan. Iwan pun bingung mau jawab apa. Mau ngomong apa sama Bu Ayu ini yang sedang keadaan mabuk, yang nggak karuan, ngomongnya ngelantur kemana-mana. Hingga akhirnya sampailah di rumah. Sampainya di rumah dengan terpaksa, si Iwan pun mapah Bu Ayu. Majikannya sendiri masuk ke kamar. Masih sama si Ayu itu saat di papa tuh masih ngomongnya ngelantur kemana-mana, ngoceh kemana-mana. Hingga akhirnya sampailah di kamarnya Bu Ayu. Sampainya di sana, Iwan mau pergi, mau pamit langsung pulang. Tapi dicegat sama Bu Ayu, dipegangin tangannya dalam keadaan mabuk. Kamu di sini saja, Iwan, temani aku tidur, kata si Ayu. Iwan pun bingung, majikannya minta ditemanin tidur. Tapi maaf Bu, maaf saya nggak berani, saya takut dimarahin Pak Robi, kata si Iwan. Alah, kamu nggak usah ngurusin si Robi, suamiku itu. Sekarang dia tuh nggak bisa memuaskan aku, sekarang dia tidak bisa melayani aku butuh pria lain, sekarang kamu harus tidur dengan aku di sini, kata si Ayu sambil mabok, ngomongnya ngelantur kemana-mana. Dia dipaksa, si Iwan terus dipaksa. Hingga akhirnya Iwan pun tidak bisa menolaknya, karena jujur dalam hati, si Iwan tuh memang ingin tidur bersama si Ayu majikannya sendiri. Hingga akhirnya Iwan tidur dengan si Ayu majikannya sendiri malam itu. Ya bisa ditebak lah, malam itu si Iwan sama si Ayu melakukan hubungan-hubungan terlarang. Padahal si Siti, istrinya si Iwan tuh nungguin di rumah sampai larut malam. Kenapa suaminya nggak pulang-pulang? Tapi ternyata malah suaminya sedang enak-enak dengan majikannya, dengan istri majikannya di kamar itu. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Saat pagi-pagi, Iwan pun langsung bingung, terkejut. Nanti kalau Bu Ayu sadar, aku udah menodai dia, udah tidur dengan dia, dia udah melakukan hubungan bersama dia, nanti Bu Ayu pasti marah. Karena semalam ia melakukannya dalam keadaan mabuk. Dan sekarang dia udah sadar, pasti dia akan marah-marah dengan si Iwan itu. Iwan langsung mencari pakaian-pakaiannya itu yang semalam ia copot untuk melayani Bu Ayu itu. Tapi malah justru berbeda. Saat Bu Ayu sadar, majikannya sadar dalam keadaan tidak memakai baju apapun, dia bahkan justru memanggil si Iwan itu. Iwan udah takut, pasti bakal dimarahin. Tapi malah beda, si Ayu malah justru berterima kasih. Dia merasa puas, dia merasa bahagia karena sudah lama tidak dibelai, tidak disentuh oleh pria lain. Dan sekarang dia disentuh oleh si Iwan, karena udah lama gak disentuh oleh suaminya si Robi itu karena sibuk kerja. Justru si Ayu merasa puas dengan pelayanannya si Iwan itu. Nah, si Iwan pun terkejut mendengar bahwasannya si Ayu, majikannya itu malah merasa puas saat diajak tidur sama si Iwan. Merasa puas karena pelayanannya, ia bagus. Karena dia tuh merasakan sensasi-sensasi yang udah lama banget nggak ia dapatkan dari suaminya. Dan sekarang didapatkan oleh si Iwan. Nah, tidak cuma itu aja. Kadang mereka melakukannya pun berada di hotel. Hingga hari demi hari karena sering melakukan itu, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menutupi bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Dan hal ini pun terjadi. Akhirnya Robi tahu kebusukan si Iwan sama istrinya. Malam itu, si Robi sama istrinya bertengkar hebat di atas, di kamarnya. Saling cekcok satu sama lain, keluar kata-kata kasar. Tapi si Iwan kala itu belum pulang. Dia tuh mendengarkan tapi nggak tahu apa yang sedang diributkan, apa yang sedang diomongkan mereka, hingga akhirnya mereka tuh bertengkar hebat. Hingga akhirnya tidak berapa lama kemudian, setelah pertengkaran itu, Pak Robi pun keluar dari kamar, dia turun dari tangga diikuti dengan istrinya Bu Ayu. Cekcok masih terlibat di sana, masih terjadi. Robi memanggil nama Iwan. Iwan, sini kamu. Iwan punya mendengar namanya dipanggil oleh Pak Robi pun deg-degan. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa namaku dipanggil? Iya Pak, ada apa? Kata si Iwan. Duduk kamu di sini. Iwan disuruh duduk. Hingga akhirnya si Robi pun ngomong semua, ngungkapin semua bahwasanya dia udah tahu kalau Iwan tuh selingkuh dengan istrinya. Bahwasanya Robi itu tahu bahwasanya si Iwan udah tidur dengan istrinya. Si Ayu di sampingnya pun memohon maaf kepada si Robi. Maafkan aku mas, maafkan aku hilaf, aku tidak akan mengulangi lagi, kata si Ayu. Si Iwan pun tadinya pun ngeles. Enggak kok pak, saya enggak melakukan itu.
Hingga akhirnya si Robi pun memberikan bukti CCTV yang ada di rumahnya dan di kamarnya. Terlihat di sana Ayu dan Iwan melakukan hubungan intim, hubungan suami istri. Iwan pun tidak bisa mengelak lagi. Maafkan aku Pak, maafkan aku salah. Aku janji tidak akan melakukan ini lagi. Hingga akhirnya si Ayu pun bicara seperti itu, dia meminta maaf kepada si Robi. Maaf katamu, aku nggak bisa terima dengan semua ini Iwan. Kamu sudah menodai istriku sendiri, kamu udah tidur dengan istriku sendiri. Dan sekarang kamu dengan entengnya minta maaf. Aku nggak bisa terima dengan semua ini. Maafkan aku Pak, maafkan aku. Aku salah, kata si Iwan. Aku bisa memaafkan kamu, tapi dengan satu syarat, kata si Robi. Apapun itu Pak, iya aku akan memenuhinya. Yang penting Bapak memaafkan aku dan Bu Ayu, kata si Iwan. Robi pun langsung ngomong, karena kamu udah meniduri istriku, sekarang gantian aku meniduri istrimu. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, nggak masalah. Aku akan memecatmu dan melaporkan kamu ke polisi, kata si Robi. Robi mengancam bahwasanya apabila si Iwan tidak mau memberikan istrinya untuk dijadikan ganti karena udah meniduri istrinya si Robi, dia akan memenjarakan si Iwan dan memecat si Iwan. Si Iwan karena dia takut di penjara dan dia pun ya karena sama istrinya nggak terlalu sayang-sayang amat. Nggak, akhirnya dia mau memenuhi itu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Nanti istriku aku bawa ke sini biar istriku tidur sama Bapak, kata si Iwan. Nah si Ayu pun nggak setuju, dia nggak terima. Aku lebih baik diceraikan Mas daripada aku lihat kamu tidur dengan wanita lain, kata si Ayu. Ya udah nggak masalah, kalau kamu pengen cerai aja. Aku juga nggak masalah, kata si Robi. Ayu pun langsung pergi, membawa tasnya keluar dari rumahnya si Robi. Tinggallah Iwan di sana. Ya sudah Pak, besok saya antarkan istri saya ke sini, biar Bapak bisa tidur dengan istri saya. Hingga akhirnya Iwan pun pergi, meninggalkan Robi di rumah itu. Sesampainya di rumah, Iwan tuh bingung mau ngomong gimana dengan istrinya itu. Tapi karena si Iwan tuh orangnya keras, orangnya tuh sembrono, dia masuk aja ke rumah, langsung ngomong sama istrinya. Besok kamu ikut aku kerja, kata si Iwan. Loh kenapa Mas, aku harus ikut Mas? Kata si Siti bingung karena suaminya datang-datang ngomong bahwasanya besok Siti harus ikut dia ke tempat majikannya. Kamu nggak usah banyak nanya, pokoknya besok kamu harus ikut aku ke rumahnya Pak Robi. Besok kamu di sana harus melayani Pak Robi. Siti pun terkejut, suaminya sendiri nyuruh istrinya untuk melayani pria lain. Ya dengan jelas si Siti pun menolak, nggak mau Mas, nggak mau. Aku nggak mau melayani orang lain selain suamiku sendiri, selain mahramku sendiri. Aku nggak mau Mas, kata si Siti. Kamu nolak, kamu ngelawan. Hingga akhirnya si Iwan yang marah pun langsung menampar habis si Siti istrinya itu. Ditampar, ditendang, dipukuli hingga babak belur. Ya Siti pun dia bingung. Dia tuh pun bingung, dia takut untuk melawan suaminya itu. Hingga akhirnya karena Siti udah nggak karuan dipukuli sama si Iwan itu, dia pun akhirnya mau pergi bersama si Iwan besok untuk melayani si Robi. Datanglah Iwan paginya bersama si Siti. Robi pun terkejut melihat Iwan benar-benar datang dengan istrinya. Dia benar-benar mengantarkan istrinya untuk tidur bersama si Robi majikannya. Ya udah, kamu sekarang Iwan pergi pulang aja. Biarkan istrimu berada di sini, kata si Robi. Baik Pak, saya pulang, kata si Iwan. Hingga akhirnya si Iwan pun pergi meninggalkan Siti istrinya yang terus memandangi kepergiannya si Iwan. Seakan-akan tidak rela ia dijual, ia diberikan kepada pria lain. Ya Robi pun mengajak Siti masuk ke kamarnya si Robi. Siti yang menggunakan pakaian-pakaian syar'i, berpakaian-pakaian serba tertutup, badannya itu tertutup. Itu dibawa masuk oleh si Robi. Sesampainya di sana, Siti menangis. Robi pun bingung kenapa Siti menangis. Bukannya dia datang dengan sukarela. Loh, kenapa kamu menangis? Bukannya kamu datang ke sini dengan sukarela, kata si Robi. Maaf Pak, saya datang ke sini karena terpaksa. Bagaimanapun saya adalah seorang istri yang harus mengabdi dengan suamiku, kata si Siti. Loh, mengabdi buat apa? Bukankah suamimu Iwan adalah seorang pria yang kurang ajar, yang brengsek, yang jahat? Kenapa kamu masih tekun untuk mengabdi kepada seorang suami yang seperti itu? Ya bagaimanapun Pak, walaupun Mas Iwan jahat, kasar, dan memang dia hidung belang, ya saya akui memang si Mas Iwan salah. Tapi bagaimana lagi, aku adalah istrinya dan aku harus mengabdi untuk dia, kata si Siti tulus mengucapkan kata-kata itu terhadap si
Robi yang melihat ketulusan seorang istri yang baik, si Robi pun akhirnya bercerita. Sesungguhnya keluarganya itu mulai tidak harmonis, tidak akur lagi dikarenakan si Ayu itu sudah sangat susah untuk diatur oleh si Robi. Robi itu sering berbicara, sering memberikan saran kepada si Ayu bahwasanya baiknya itu dia menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup, yang terjaga, tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, tidak memperlihatkan badannya, auratnya. Tapi si Ayu udah sangat susah untuk diatur. Dia sering melawan apabila diomongin sama si Robi suaminya. Ditambah lagi, si Ayu itu memang dari dasarnya itu tidak mencintai si Robi. Si Ayu menikah dengan si Robi, mau menikah dengan si Robi itu dikarenakan si Robi itu kaya. Dia tuh memiliki uang banyak, harta yang melimpah. Jadi Ayu tuh mau untuk menikah dengan si Robi, bukan karena dasar cinta. Hingga akhirnya si Robi pun curhat terhadap si Siti. Mendengar curhatan problematika keluarganya Pak Robi, Siti cuma bisa menyarankan bahwasanya Pak Robi harus sabar. Sering-sering berdoa dan mendoakan istrinya itu untuk sabar dan semoga hidayah Tuhan itu datang kepada istrinya Pak Robi. Aku sudah kehilangan kesabaran untuk istriku. Istriku tega tidur dengan pria lain saat aku pergi kerja. Jadi aku tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan keluarga, hubungan bersama istriku. Hingga akhirnya si Robi dan si Ayu istrinya itu cerai. Mendengar penjelasan itu, si Siti pun cuma bisa ngomong, ya udah Pak, sabar aja. Semoga keputusan dan pilihan Bapak ini adalah keputusan yang terbaik untuk Bapak dan Bu Ayu, kata si Siti. Hingga malam itu pun Pak Robi dan Siti itu tidak bersentuhan, tidak melakukan hal apapun. Mereka cuma asik ngobrol, asik curhat satu sama lain tentang keluarganya masing-masing. Hingga akhirnya si Siti diantar pulang sama si Robi. Sebelum pulang, si Robi cuma menyarankan bahwasanya ya tidak usah dipertahankan keluarganya si Siti itu dengan si Iwan, karena si Iwan memang dasarnya sudah tidak benar. Dengan tega si Iwan tuh tidur dengan wanita lain yang bukan istrinya. Ditambah lagi si Iwan dengan tega mengantarkan istrinya sendiri untuk bisa tidur dengan pria lain. Saran si Robi untuk si Siti. Siti pun hanya tersenyum saat Pak Robi memberikan saran kepada dirinya. Hingga akhirnya Siti pun pulang. Beberapa hari kemudian akhirnya keluarganya Siti tahu bahwasanya anaknya dipukuli sama suaminya. Dan keluarganya nggak terima. Hingga akhirnya si Iwan dilaporkan ke polisi sama keluarganya si Siti ini. Karena nggak terima anaknya dipukuli KDRT. Bahkan ia dijual, diantarkan langsung ke pria lain untuk bisa ditiduri. Keluarganya nggak terima dan akhirnya melaporkan ini ke polisi. Iwan akhirnya dipenjara dan dia pun dipecat dari rumahnya si Robi. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang menceritakan bahwasanya ia disuruh dipaksa melayani majikannya karena suaminya takut masuk penjara. Semoga dalam kisah ini kita dapat mengambil nilai-nilai penting dan manfaat di dalamnya agar dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen, memberikan kritik dan sarannya membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian pula yang ingin ceritanya dibawain, kisahnya dibawain oleh fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.